Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya, Ibu Ratu, dan teman kelompok saya yaitu Pak Ahmad Thorik Sidat akan coba mempresentasikan makalah dari mata kuliah landasan kurikulum PAI. Kemudian materi yang akan coba saya sampaikan yaitu membahas tentang mazhab-mazhab dalam perkembangan kurikulum. Tetapi akan kita fokuskan mazhab-mazhab dalam perkembangan kurikulum ini dua, yaitu kurikulum humanistik dan yang keduanya yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Baik, saya coba sampaikan ya, bahwa kurikulum humanistik adalah sebuah pendekatan pendidikan yang mengacu pada filosofis belajar humanisme, yaitu pendidikan yang memandang bahwa belajar itu bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh domain yang ada, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sehingga dalam proses pembelajarannya, nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam diri peserta didik ini dapat perhatian untuk dikembangkan. Itu intinya. Makanya menurut teori pendidikan humanistik, tujuan belajar itu adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil apabila jika si pelajar itu memahami lingkungannya, memahami dirinya sendiri. Kemudian peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Itu menurut Miss Swanto pada halaman 208. Kurikulum humanistik seringkali menimbulkan pendidikan humanistik merupakan model pendidikan yang berorientasi dan memandang manusia sebagai manusia, atau kita sebut humanisasi, yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrahnya. Maka manusia sebagai makhluk hidup, ia harus mampu melangsungkan, harus mampu mempertahankan, harus mampu mengembangkan hidupnya. Karenanya posisi pendidikan dapat membangun proses humanisme itu sendiri. Artinya menghargai hak-hak asasi manusia seperti hak untuk berlaku dan diperlakukan dengan adil, hak untuk menyuarakan kebenaran, hak untuk berbuat kasih sayang, dan lain sebagainya. Kurikulum ini berpusat pada siswa, artinya student center. Pusatnya adalah pada siswa itu sendiri dan mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Berdasarkan kurikulum humanistik, fungsi kurikulum itu menyiapkan peserta didik dengan berbagai pengalaman. Naluriahnya, kemudian gagasan yang sangat berperan dalam perkembangan individu. Kemudian konsep kurikulum humanistik itu sebenarnya lebih mengarah pada kurikulum yang dapat mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi dan keunikan masing-masing pada peserta didik itu sendiri. Dalam kurikulum humanistik, guru nih diharapkan mampu membangun hubungan emosional dengan baik. Guru mampu mengembangkan hubungan emosionalnya dengan siswa, dengan peserta didiknya, yang tujuannya yaitu untuk perkembangan individu peserta didik itu selanjutnya. Maka pendekatan humanistik nampak terutama dalam proses interaksi dalam kelas, dalam suasana belajar, dalam cara menyajikan pembelajaran atau dalam cara menyajikan pelajarannya. Artinya bukan hanya dalam orientasi falsafahnya. Makanya guru itu diharapkan punya peran satu, mendengar pandangan realitas peserta didik secara komprehensif, menghormati individu peserta didik itu sendiri. Juga si guru dan siswa ini tampil alamiah, otentik, dan tidak dibuat-buat. Dalam pendekatan humanistik, peserta didik diajarkan untuk
membedakan hasil berdasarkan maknanya. Para pendidik humanistik meyakini bahwa kesejahteraan mental dan emosional siswa itu harus dipandang sentral dalam kurikulum. Makanya teori konsep kurikulum humanistik ini sebenarnya ditekankan pada sisi psikologis anak, Prioritasnya adalah pengalaman belajar yang diarahkan pada tanggapan minat, kebutuhan, dan kemampuan anak. Lalu kemudian apa sih langkah-langkah proses pembelajaran humanistik itu? Pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas. Guru dan siswa ini merumuskan tujuan belajar yang jelas. Kemudian juga mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Kemudian mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa belajar atas inisiatif sendiri, bukan karena paksaan. Kemudian juga memandang siswa untuk peka, berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan, dan juga menanggung resiko dari perilaku yang ditunjukkan oleh siswanya. Kemudian guru juga menerima siswa apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran siswa, tidak menilai secara normatif, tapi juga mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas segala risiko perbuatan atau proses belajarnya. Lalu juga guru merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media pembelajarannya, membimbing siswa belajar secara aktif, membimbing siswa untuk memahami hakikat makna dan dari pengalaman belajarnya, membimbing siswa membuat konseptualisasi pengalaman belajarnya, membimbing siswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep baru kepada situasi yang nyata. Lalu kemudian juga evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi siswa. Contoh penerapan psikologis. Jadi begini, dikarenakan humanistik ini adalah tekanannya pada sisi psikologis, makanya saya coba contohkan penerapan psikologis humanistik, langkah-langkahnya. Pertama, guru menentukan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan awal. Jadi guru itu tahu dulu dari setiap siswanya ini kemampuan awal seperti apa. Dari setiap individu guru harus mempetakan diri bagaimana siswa ini kemampuan awalnya. Kemudian juga mengidentifikasi topik sesuai dengan keinginan dari si peserta didik. Lalu melibatkan siswa untuk aktif, karena sifatnya kan student center, siswa lah yang menjadi objek pembelajaran. Artinya siswa yang mengeksplorasi keinginan belajarnya, kemudian pengalaman dan pengetahuan yang akan dia pelajari. Lalu juga membantu siswa dalam membuat peta konsep. Guru yang membimbing si siswa ini harus membuat peta konsep dalam belajar. Pembelajaran PAI, peta konsep belajar PAI itu harus seperti apa. Nah, ini fungsi guru, yaitu membantu siswa dalam membuat peta konsep. Kemudian membimbing siswa dalam menerapkan hasil pembelajaran, menentukan strategi belajarnya juga tentu disesuaikan dengan siswanya sendiri. Lalu kemudian mengevaluasi proses dan hasil dari pembelajaran. Tentunya prinsip-prinsip teori humanistik ini mempunyai mempunyai kelebihan dan kekurangan teori humanistik ini. Kelebihannya tentu siswa dengan sendirinya akan termotivasi dan merasa senang dalam belajar, dikarenakan guru bisa memfasilitasi semua yang diinginkan oleh peserta didik, karena peran guru sebagai fasilitator. Lalu kemudian kelebihan lainnya tentu siswa memiliki pengetahuan yang bermakna. Kemudian juga kelebihan lainnya siswa dalam jangka panjang bisa meraih potensi diri dengan baik. Lalu salah satu ciri kesuksesan penerapan teori belajar humanistik adalah siswa merasa termotivasi dalam belajar,
karena guru sebagai fasilitator, guru sebagai mediator, dan siswanya sendiri sebagai center dari pembelajaran, maka otomatis ciri dari suksesnya penerapan teori belajar humanistik adalah siswa ini termotivasi dalam belajar. Kemudian siswa mempunyai pola pikir dan perasaan halus yang baru. Siswa memiliki mental yang kuat dan berkarakter. Kemudian siswa lebih inovatif tentunya dalam menguasai pembelajaran. Selain kelebihan dari teori humanistik, tentunya juga ada kekurangannya. Umpamanya nih, bagi siswa yang memiliki kecenderungan pasif atau kurang inisiatif dalam belajar, tentu dia akan tertinggal dalam pembelajarannya. Karena butuh dorongan yang keras bagi guru untuk menerapkan teori humanistik ini apabila diterapkan kepada siswa yang memang kecenderungannya pasif dan kurang inisiatif. Disitulah peran guru itu harus memotivasi, harus menggali, harus mengangkat keinginan yang ada di dalam siswa ini, menumbuhkannya itu. Lalu juga penerapan teori belajar akan tersendat apabila siswa tidak didukung dengan motivasi dan lingkungan yang baik. Kemudian bagi siswa yang malas untuk mendalami potensi diri, tentu akan tertinggal dalam pembelajarannya. Ini dikhususkan bagi anak-anak yang memang dia tidak ekspresif, dia sangat pasif sekali, susah untuk berkomunikasi. Kemudian juga faktor dari kesuksesan pembelajaran lebih berpengaruh atas tindakan siswa itu sendiri. Nah, itulah kekurangan dari teori humanistik itu. Kemudian saya kira artinya begini, bahwa peran guru dalam pembelajaran humanistik itu, guru itu adalah menjadi fasilitator bagi siswa, sedangkan guru itu memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk akhirnya tujuannya itu bisa memperoleh tujuan pembelajaran tersebut. Saya kira ini teori pertama yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang kurikulum humanistik. Untuk yang keduanya tentang kurikulum rekonstruksi sosial nanti akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Pak Ahmad Thorik Ziyad. Saya persilakan Pak Ahmad Thorik Ziyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Sulaiman dan rekan-rekan yang saya cintai, tadi sudah diulas yang pertama bahwasanya di dalam pendidikan humanistik adalah pendidikan yang berorientasikan memandang manusia sebagai manusia, artinya makhluk ciptaan Tuhan yaitu dengan fitrahnya. Maka kita akan membahas tentang kurikulum rekonstruksi sosial. Ini mengutip dari Beknail mengatakan bahwa rekonstruksi sosial ini merupakan sebuah gagasan untuk menggunakan sekolah sebagai institusi perubahan dan pengajar positif sebagai membangun masyarakat. Rekonstruksionis sosial merupakan penentang terhadap gagasan bahwa kurikulum seharusnya membantu mengatur pelajar menyesuaikan terhadap kondisi masyarakat yang ada. Dalam hal ini, kurikulum merupakan satuan sarana dalam membantu mengembangkan ketidakpuasan dan melengkapi kebutuhan kemampuan pembelajar untuk menciptakan tujuan baru dan mempengaruhi perubahan sosial. Rekonstruksi sosial adalah filosofi pendidikan yang menitikberatkan institusi pendidikan sebagai lingkungan untuk menerapkan perubahan sosial dan menentang ketimpangan sosial. Pendidik percaya bahwa latar belakang siswa itu mempengaruhi pengalaman pendidikan mereka. Sekolah adalah institusi perubahan dan pelajar adalah agen sosial dan pembuat makna. Peran pengajar adalah mengkonstruksi masyarakat. Pendidik percaya bahwa seorang tenaga pendidik harus menekankan diskusi kelompok sehingga pelajar atau peserta didik dapat membicarakan pengalaman mereka sendiri yang dipandang penting. Melalui
kerjasama dan interaksi, peserta pendidik berusaha memecahkan suatu problematika yang dihadapi dalam masyarakat menuju perubahan masyarakat menjadi lebih baik. Karena pendidikan akan berjalan baik jika kita memahami masyarakat di mana proses pendidikan itu dilaksanakan. Kurikulum rekonstruksi sosial merupakan model kurikulum yang lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini masyarakat di mana proses pendidikan itu dilaksanakan. Kurikulum rekonstruksi sosial merupakan model kurikulum yang lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama dan kerjasama dan interaksi. Melalui interaksi dan kerjasama, siswa berusaha memecahkan problem-problem yang dihadapi masyarakat. Menurut Theodore Burnett, pada awal tahun 1950 menyampaikan gagasannya tentang rekonstruksi sosial. Dalam masyarakat yang demokratis, seluruh warga masyarakat harus turut serta dalam perkembangan dana dan perkembangan masyarakat. Untuk melaksanakan hal ini, maka pengembangan kurikulum menjadi salah satu tugas pokok pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan pendidikan. Demikian juga halnya dengan peran tokoh maupun pemerhati pendidikan agar mengikuti setiap episode dari perubahan sosial, karena semua itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam mendesain serta mengembangkan kurikulum. Selain itu, partisipasi masyarakat aktif juga sangat diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam merespon setiap perubahan. Ini menurut Fakhri tahun 2017. Dinamika perkembangan kurikulum ini tidak pernah berhenti dan pada umumnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Ia sebagai perangkat yang membantu praktisi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang nantinya diharapkan mampu sesuai agen perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dinamika perkembangan kurikulum pendidikan Islam ini pada khususnya merupakan media bantu pendidik untuk melakukan tugas mengajarnya dalam memahamkan materi ajar peserta didik lebih cepat dan akurat. Ini menurut Mustaqim pada tahun 2014. Pengembangan kurikulum berkenaan dengan model kurikulum yang dikembangkannya. Minimal ada 4 model kurikulum yang banyak diacu dalam pengembangan kurikulum, yaitu kurikulum subjek akademis yang pertama, yang kedua humanistik, yang ketiga rekonstruksi sosial, dan mengembangkan pendidikan. Demikian juga halnya dengan peran tokoh maupun pemerhati pendidikan agar mengikuti setiap episode dari perubahan sosial, karena semua itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam mendesain serta mengembangkan kurikulum. Selain itu, partisipasi masyarakat aktif juga sangat diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam merespon setiap perubahan. Ini menurut Fakhri tahun 2017. Dinamika perkembangan kurikulum ini tidak pernah berhenti dan pada umumnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Ia sebagai perangkat yang membantu praktisi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang nantinya diharapkan mampu sesuai agen perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dinamika perkembangan kurikulum pendidikan Islam ini pada khususnya merupakan media bantu pendidik untuk melakukan tugas mengajarnya dalam memahamkan materi ajar peserta didik lebih cepat dan akurat. Ini menurut Mustaqim pada tahun 2014. Pengembangan kurikulum berkenaan dengan model kurikulum yang dikembangkannya. Minimal ada 4 model kurikulum yang banyak diacu dalam pengembangan kurikulum, yaitu kurikulum subjek akademis yang pertama, yang kedua humanistik,
yang ketiga rekonstruksi sosial, dan yang keempat adalah kompetensi. Pengembangan kurikulum mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalamnya sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depan dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum hendaknya bersifat adaptif, justisipatif, dan aplikatif. Makalah ini hanya akan membahas 2 poin penting dari 4 poin penting yang bagaimana model kurikulum yang akan dikembangkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke moderator yang pertama, yaitu Ibu Ratu. Ibu Ratu, kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut serta aktif dalam mendiskusikan materi kali ini. Mudah-mudahan bahwa manfaatnya dan ini adalah wadah bagi kita untuk sama-sama belajar. Tentunya saya selaku yang mempresentasikan makalah banyak sekali kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf apabila kekurangan-kekurangan ini belum bisa memuaskan dahaga Bapak Ibu dalam memahami konsep-konsep belajar berbagai macam dalam pengembangan kurikulum. Terima kasih, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.